sekolah itu adalah komunitas orang beriman, bukan komunitas orang beragama. Jadi kalau komunitas orang beragama, ini kumpulan orang beragama, maka dia harus belajar agamanya masing-masing di sekolah. Nah, itu saingan dengan eh, para pemuka agama ya yang belajar agama di luar sekolah. Tapi Romo Mangun bilang sekolah itu adalah komunitas kumpulan orang beriman. Maka yang terjadi adalah komunikasi iman. Lebih bertemu lagi, saya mau membahas tentang sekolah tatap muka mengajar. Yes. Jadi yang saya amati dan yang saya temukan, Sabtu Barata itu punya hal menarik. Dan yang paling berkesan bagi saya itu bahwa ini adalah sekolah Katolik, tapi justru tidak ada pelajaran Katolik. Di sana adanya, kalau yang saya temukan waktu itu, pelajaran religiusitas. Ya, religiusitas. Itu cara belajarnya seperti apa sih Pak? Jadi religiusitas ini kalau mobilitas dengan satu lagi religiusitas ini kalau mau dibahas dengan satu kalimat itu komunikasi ini. Jadi anaknya dari berbagai latar belakang agama itu mencoba mengkomunikasikan iman mereka. Komunikasinya adalah pemahaman mereka mengenai ajaran mereka ya. Tapi biasanya dia ambil pakai topik-topik ya. Saya kasih contoh misalnya topiknya persahabatan. Itu nanti dari Katolik kitab suci bicara apa? Kitab suci bicara apa tentang persahabatan? Dari Islam juga dua aturan bicara apa? Dan juga meskipun tidak ada anas yang beragam Hindu, Buddha, Konghucu, itu ayat-ayat atau ajaran-ajaran inti dari agama lain termasuk Yahudi itu mengenai persahabatan ini juga di-sharingkan. Jadi ada buku yang sudah ada buku panduan yang merangkum semua ajaran dengan topik-topik yang dipilih. Berarti mencakup semua agama. Ya. Itu misalnya kok bisa dianggap pelajaran religiusitas itu? Jadi itu tahun 2003 itu pernah ada rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional di mana undang-undang itu mengharuskan sekolah untuk mengajarkan agama dari anak sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi termasuk muridnya juga ya harus yang mengajarkan ya guru yang agamanya sama dengan anaknya. Dan itu berarti kalau di sekolah itu ada semua ya siswa dari 6 agama dan kepercayaan. Berarti harus ada 7 guru yang mengajar. Ada guru agama Katolik, guru agama Kristen, guru agama Islam, guru agama Hindu, guru agama Buddha, guru agama Konghucu, dan guru kepercayaan terhadap penyewasan. Harus ada 7 gitu. Nah itu waktu itu di sekolah-sekolah Katolik kan juga yang terjadi waktu itu sekolah Katolik itu hanya mengajarkan agama Katolik ya. Jadi siapapun yang masuk kalau agamanya bukan Katolik dia harus tanda tangan perjanjian kesepakatan bahwa mau menerima pelajaran agama Katolik. Nah karena undang-undangnya begitu, lalu dari gereja di Keuskupan Agung Semarang itu mulai memikirkan ini bagaimana ya sebenarnya ini harus mengajarkan agama anak sesuai agamanya, gurunya yang kewalan cari dan juga apalagi banyak sekolah swasta kecil ya kayak di tempat di SMP Barata ini untuk bayar guru-guru yang mapel yang lain aja kita
cari dana setengah mati. Apalagi nanti kalau guru agamanya sekian orang gitu ya. Lalu setelah hasil diskusi dengan sebagainya, refleksi para tokoh gereja di Jawa Tengah ini, disepakatilah eh, tidak ada pelajaran agama Katolik di sekolah, hanya eh, pelajarannya itu disebut religiositas. Jadi sudah dibuatkan silabusnya, tujuan pembelajarannya, topik-topik yang mau dibahas atau didalami oleh anak di sekolah agama. Jadi jadinya seperti itu. Jadinya pelajaran agama Katolik itu ya adanya religiositas. Dan itu ternyata ya sama dengan yang diperjuangkan oleh Romo Mangunkusumo. Di sekolah-sekolah Mangunan itu memang sejak didirikan oleh Romo Mangun itu tidak ada pelajaran agama Katolik. Adanya komunikasi iman yang diibaratkannya mengikuti ada religiositas. Sama persis gitu ya. Sama persis. Jadi ketika eh, kita dilepas oleh Kamisius, Wali Karyasan, ya biasanya orang membangun ini yang pas untuk menaungi sekolah kita. Berarti bicara soal tujuan, adakah Bapak berada tanah air setelah belajar di religiositas itu apa sih Pak? Jadi gini ya, harapannya kita belajar religiositas itu ya, ini harapan kita anak setelah mempelajari religiositas, dia itu mengetahui nilai apa yang perlu dia ikuti dari pelajaran itu agama. Jadi sebenarnya di sekolah itu tempat yang kita siapkan untuk anak mengekspresikan nilai-nilai keagamaan yang dia pelajari di komunitas agamanya masing-masing. Jadi kalau mau dilihat jam belajar agama di sekolah itu kan hanya 2 jam per minggu. 2 jam itu hanya 80 menit. Nah, apakah itu cukup untuk apa ya? Secara pengetahuan? Bukan tidak. Dan justru kegiatan keagamaan itu lebih banyak sekali itu di luar sekolah. Dan itu siapa yang mengajarkan, siapa yang mendidik? Ya pemuka agama dan orang tua. Jadi sebenarnya di sekolah itu bukan satu-satunya tempat anak belajar agama dan akan membuat dia sangat menguasai pengetahuan agama. Ritual-ritual bisa di sekolah nggak bisa. Nggak ada ritual di sekolah. Ya. Kalau jadi harapan kita dari universitas, misalnya namanya religius gitu ya. Nah itu menjadi religius. Religius itu bukan artinya menghafal ayat-ayat, tidak. Tahu pengetahuan agama tidak. Religius itu ya dia mempunyai sikap dan perilaku yang kalau istilah kita itu eh, apa namanya eh, bersyukur pada pencipta dan kagum. Ada dua kata ini, kagum dan bersyukur. Jadi setelah dia mempelajari materi-materi itu, dia lalu hasilnya harus kagum dan bersyukur. Kagum pada segala hal, masuk pada keberadaan dirinya, keluarga, masyarakat, alam semesta. Kagum akan itu semua dan bersyukur akan itu semua adalah penyelenggaraan penciptanya. Itu fokusnya situ. Jadi anak itu bisa mengkomunikasikan apa yang dia hayati dan menghidupkannya di sekolah. Prakteknya di sekolah. Lalu ada tambahan pengetahuan saja hanya 2 jam itu. Nah, itu. Dari sekolah berdiri itu ada nggak sih waktu tertentu bagi anak buat mengekspresikan nggak melakukan kegiatan religius gitu? Jadi kalau yang berhubungan dengan apa namanya religiositas itu ada jam pelajarannya ya, ada jam pelajaran religiositas, juga ada jam praktek keagamaan kita sebutnya. Jadi kan di hari Jumat, di hari Jumat itu pas jam Jumatan itu yang Islam sudah langsung pulang diarahkan ke masjid untuk ikut Jumatan. Yang Katolik itu bisa ke depan gereja atau ke gereja ya, guru agama Katolik, guru yang beragama Katolik silakan sama-sama melakukan ritual praktek agama
itu sudah pencar gitu ya. Tapi ketika bersama-sama itu bukan pelajaran Katolik, tapi religiusitas tadi. Berarti nggak hanya mengenal semua agama, tapi tetap mempraktekkan. Iya, dan itu kan sebenarnya praktek itu kan ritual aja. Itu sebenarnya bukan praktek, itu ya praktek ritual gitu. Tapi ritual pemahaman mengenai konsep-konsep yang diterima di agama, prakteknya itu ya kehidupan nyata kan. Kehidupan nyata itu bagaimana dia di sekolah mulai hari Senin sampai hari Jumat, entah dalam pelajaran, waktu istirahat, waktu bertemu sama teman, itu kan praktek agamanya di situ. Karena hasil dari belajar agama itu adalah sikap dan perilaku tutur kata kan. Itu prakteknya yang benar. Nah, bukan bukan ritual. Itu ritual termasuk ya ungkapan keyakinan saja kan. Bukan praktek dari hasil belajar agama. Harusnya ritual itu juga kan berpengaruh pada praktek, yaitu hidup yang konkret itu yang sudah nggak ritual dan nggak belajar agama tadi. Nah, hasilnya dipraktekkan di kehidupan nyata itu. Waktu masih datang di sekolah, ketemu guru, sikap kelas, di jam istirahat, dan sebagainya. Itu prakteknya di situ. Jadi kita memberi gambar ke anak ya itu. Jadi komunikasi iman, sharing, itu hasilnya ya di prakteknya itu. Dievaluasi terus itu ya. Kalau dari siswa-siswi atau gurunya itu sekolah baratnya itu diisi latar belakang agama apa aja sih Pak? Gurunya ada yang Katolik mayoritas, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang ayat percaya. Ya, kalau sekolahnya. Oh iya, itu Pak sendiri ya berarti. Kalau siswa itu ada Katolik, ya. Kristen pernah ada, dan Islam. Ya. Dari mata pelajaran religiusitas ini, kalau dari yang Bapak amati itu dampaknya gimana sih ke siswa Pak? Ya, kalau saya lihat yang paling menonjol akhirnya kan anak itu bisa toleran dengan teman yang berbeda dan bisa melihat sebenarnya memang kita belajar agama itu ternyata cuma beda apa ya tata cara, cuma beda konsep dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya itu sama. Jadi yang paling saya lihat itu toleransinya, toleransi dalam praktek kehidupan mereka di sekolah itu sama ya selesai. Saya juga pernah ketemu sama beberapa alumni di sana, kebanyakan tuh mengatakan kalau memang gurunya tuh lebih bisa bergaul secara luas dengan tentang sama lain gitu. Tidak dari tipikal. Kalau dinamika gejalanya itu gimana sih Pak? Ada cicit juga yang menunjang, apalagi ini kan beda psikolog dan kegiatan beda, tapi malah nggak ada aplikasi itu. Ya ada sih yang apa ya istilahnya tidak setuju lah. Misalnya dari teman-teman yang bukan Katolik itu dan yang masih apa namanya ingin bahwa anaknya waktu di SMP itu harus belajar agamanya beneran itu nggak mau kan masuk ke neraka. Di sana pelajaran agama anak saya nggak ada, termasuk yang Katolik. Karena malah nggak ada pelajaran agama, nggak ada pelajaran agama Katolik. Meskipun sekolah itu sekolah Katolik, tapi karena nggak ada pelajaran agama Katolik, mungkin dia orang tua yang ingin anaknya ketika di SMP itu harus ada pelajaran agama menurut agama anaknya, pasti kan berpikir dua kali untuk memasukkan anaknya ke SMP. Tapi kalau orang tua yang udah paham banget mengenai apa itu belajar agama, hasil akhirnya seperti apa, tentang masalah toleransi dan sebagainya. Atau orang tua yang dulu pernah mengalami belajar religiusitas di sana, ya anaknya itu sudah pasti atau tidak ragu dimasukkan ke SMP berapa. Gereja sendiri pun masih ada yang apa namanya berpikir itu sesuatu hal yang apa ya tidak seharusnya. Ada yang itu. Nah, itu ada yang bertanya itu sekolah Katolik ya, malas pelajaran agama Katoliknya nggak ada.
Tapi ini juga ide itu kan dari tokoh agama Katolik juga pelajaran agama. Jadi memang perlu pelajaran religiusitas itu. Jadi memang perlu ambil terus menerus berkomunikasi saling sharing mengenai apa sih religiusitas ini. Ya, bapak Ya mungkin karena apa, belum mendalami apa namanya akar masalahnya ya. Belum mendalami spiritualitasnya Romo Mangun gitu. Saya percaya dulu waktu yang merumuskan pelajaran religiusitas ini ya terinspirasi dari konsepnya Romo Mangun juga. Di sekolah itu Romo Mangun bilang sekolah itu adalah komunitas orang beriman, bukan komunitas orang beragama. Jadi kalau komunitas orang beragama, ini kumpulan orang beragama, maka dia harus belajar agamanya masing-masing di sekolah. Nah, itu saingan dengan eh, apa namanya para pemuka agama ya yang mengajar agama di luar sekolah. Tapi Romo Mangun bilang sekolah itu adalah komunitas kumpulan orang beriman. Maka yang terjadi adalah komunikasi ini. kalau dari yang bapak kenal itu Romo Mangun itu pribadi seperti apa sih Pak? Semua orang mengetahui Romo Mangun itu sangat humanis. Artinya dia melihat bahwa permasalahan kemanusiaan itu di atas persoalan agama. Semakin orang beragama dan spiritual mengenal Tuhan, semakin orang menjalani agamanya, menjalani Tuhan, dia pasti akan menjadi semakin humanis. Semakin humanis berarti tahu sudah paham hakikat dari belajar agama untuk kemanusiaan. Jadi yang saya melihat itu Romo Mangun secara sepintas semua orang mengenal Romo yang sangat humanis, yang sudah menghidupi pada apa nilai-nilai keagamannya dalam kemanusiaan. Kalau menurut bapak sendiri kan waktu di sekolah saya itu juga yang dari semua sesuai KPPD ya. Itu kami juga diajari bagaimana caranya bertoleransi, gimana caranya hidup bersama dengan yang lain. Mungkin dari agama sebelah yang lain juga diajari seperti itu. Kalau menurut bapak pribadi, pelajaran agama itu sebenarnya cenderung menggunakan lebih menggunakan siswa atau lebih bisa membawa ke luas. Jadi tidak usah ada pelajaran agama. Oh, anak lahir itu sudah di kotak-kotakan kan menurut agama gitu ya. Iya. Itu orang tua dikata itu harus sudah ada agamanya, meskipun anak itu nggak tahu apa itu agama. Nanti di sekolah kalau di kotak-kotakan pelajaran agama ini itu sudah istilahnya memang tantangan lebih besar. Teman-teman yang di sekolahnya itu di kotak-kotakan pelajaran agamanya itu ya tantangan lebih besar mengenai toleransinya gitu. Dan sudah otomatis wawasannya mengenai agama lain itu sedikit karena yang dia pelajari hanya agama. Lalu nanti merasa bahwa agamaku paling benar itu pasti benar. Jadi karena yang dia dapat hanya seharusnya kan kalau saya bilang agama saya paling benar, paling itu kan perbandingan. Berarti saya tahu oh, ini paling benar, ini sedikitnya benarnya, ini kurang benar, ini benar, ini seterusnya ya. Saya harus membandingkan, mempelajari semua, ini kesimpulannya. Kesimpulan, oh punya aku paling benar. Kalau sudah dipelajari semua. Ini kan nggak belajar semua, lalu kalau menyimpulkan ini paling benar, kan juga aneh. Saya belajar hanya ini, saya menyimpulkan ini benar, paling benar. Kalau saya menyimpulkan ini benar, itu tidak apa-apa sih, benar. Artinya saya sudah bisa membuktikan dalam praktik saya ternyata ajaran ini benar. Dalam proses ikut saya cocok. Nah itu oke. Tetapi kalau bilang paling benar, itu kan artinya dia sudah membandingkan dengan yang lain. Nah, sebagai kesimpulan ini. Nah, itu kalau muncul dari anak-anak Barata, oke. Karena dia mencoba melihat semua. Tapi di sana kita tidak tujuannya untuk merasa hasil akhirnya supaya kamu merasa kamu paling benar juga. Supaya menunjukkan bahwa ajaran itu hakikatnya sama. Tujuannya supaya dalam kehidupan sehari-hari kita
itu memunculkan atau menghidupi nilai ini, nilai ini, nilai ini. Dan kalau bicara nilai sama, nilai yang akan dihidupi. Kalau yang biasanya dibahas di mata pelajaran dari 17 itu kan nilai-nilai dari kebanyakan anak muda. Ya, Kalau dari kepercayaan itu jaga juga nggak sih nilai dari kepercayaan? ya kalau di kepercayaan itu waktu disusun buku itu not waktu disusun novelnya ya saya melihat memang kopi itu yang dikenal oleh teman-teman para penyusun buku religiusitas itu dari penghayat itu eh, sedikit ya minim pengetahuannya tentang penghayat melihat kepercayaan. Maka saya juga di sekolah itu di luar pelajaran religiusitas, jadi saya melihat pokok-pokok tujuan pembelajaran religiusitas itu paling banyak yang dibuat itu pandangan-pandangan penilaian dari gereja dari macam. Nah kalau dari kepercayaan biasanya saya masuknya di pelajaran bimbingan konseling ya pakai eh, pemahaman-pemahaman tentang kepercayaan. Karena itu hasilnya juga ya bagaimana kita menghidupi nilai-nilai dalam kehidupan kita supaya bisa satu kalau di penghayat itu kan tujuannya hanya dua kan tujuan satu mengurangkan logistik ya kalau ada sejarahnya terus istilah karena kalau muda itu lebih dekat dengan Tuhan lah gitu ya. Kemudian yang kedua kalau bisa ini ya kedua bisa maju meningkat di Tuhan. Yang ketiga dunia kita bisa hidup di pamitasan di dunia di komunitas masyarakat sekolah. Nah, itu dengan apa namanya titik tolaknya dari pemahaman-pemahaman dari kalau menurut saya diterbitkan kalau hasil dari belajar agama itu sudah oke itu udah dari belajar itu sudah oke udah perlu ingat sudah kan tujuannya udah tercapai gitu hanya beberapa kasus saja yang bisa kita ini belum tercapai udah saya cara ibadahnya dengan apa namanya teknik-teknik yang dipakai di pengajian. Kalau dari anak-anak atau dari yang pengajian sendiri sih dari bentuk bukan basic itu Saya belum pernah mencoba tidak cari tahu tentang orang itu. Tapi teman-teman pengajar itu sudah tahu. Ya, sekolahnya apa? Dan malah sering kita apa ya, sharing mengenai apa pandangan-pandangan untuk memahami persoalan-persoalan kehidupan. Itu sering kalau di betul guru gitu ya. Kalau dia nanya sih, ada yang tahu gitu. Oh, sini apa pengajar. Karena yang orang tuanya juga sama itu di keluarga kita sudah sangat heterogen itu ada yang Islam ada Katolik ya itu ada keluarga ya belum masih ada oh iya yang tadi juga yang sama kita tadi iya itu kan juga keluarganya bermacam-macam ya heterogen terus bapak ini kan dengan gereja nggak sih anak-anak di atas 7 tahun bersih gereja ya kalau dekat kalau untuk bersih bersih kita sebenarnya tidak diminta gereja pun ketika teman-teman ada kegiatan-kegiatan kerja bakti di sekolah ya kita bagi wilayahnya sampai ke kelompok di gereja itu juga yang di Cuma Polo yang di jadi itu biasanya ya kalau ada tugas-tugas pasti ada teman diawali dengan kegiatan edukasi karena sering kita pakai juga untuk ya semacam kelas gitu ya bosan di sekolah ya pelajarannya di belakang gereja itu Putra Maria itu paling sering untuk kami kemarin menyadari ya di para direksi yang di sekolah
Itu sudah melihat bahwa ada pentingnya sosialisasi mengenai spirit yang membangun ini. Kalau kita udah merancang nanti kayaknya di bulan Agustus akan desa ini kita membahas mengenai spirit yang membangun yang berpengaruh pada sekolah-sekolah yang lainnya. Kemudian rencananya ya kita undang itu ya gereja di paroki itu. Indonesia sendiri kan sama dengan satu bulan. Nah, banyak. Selain dari yang di enam itu masih banyak. Kita yang lain secara administrasi mereka belum diakomodir. Dan kita di yayasan di sekolah-sekolah di Maui itu ya terus memperjuangkan karena Romo Mangun melihat bahwa visi pendidikan yang dia rintis itu ini yang menurut Romo Mangun akan dipakai oleh bangsa Indonesia depan. Ya, pertarungannya di situ ya. Kan sama-sama ini tokoh Katolik ya. Jadi kita yang berusaha mempertahankan waktu menjadi lagi sebelum ini yang juga itu Romo Mangun. Indonesia butuh kayak gini. Maka jangan sampai ini hilang. Terus menginspirasi sekolah-sekolah yang tahan. Kita itu ya. Tetapi melihat mungkin kita melihat bahwa mungkin masih kurang literasi, masih kurang sosialisasi untuk terutama untuk gereja sendiri, warga gereja sendiri mengenai urgensinya sistem pendidikan, terutama yang menurut Romanel itu tidak ada pelajaran agama sekolah ini. Itu menurut kita mau coba terus menerus sosialisasi. Mengapa begitu Romanel punya inspirasi dan itu dianggap itu ke depan itu harusnya begitu. Ya, kalau saya lihat memang tidak hanya itu ya, dari namanya itu pemahaman tentang agama itu yang harus sampai pada menemukan hakikatnya kepada belajar sehingga ketika menemukan hakikat itu lalu kebijakannya itu kan bisa tepat gitu untuk sekolah. Oh, ternyata berarti di sekolah harusnya tidak ada pelajaran agama. Itu hanya bisa disimpulkan oleh orang yang tokoh-tokoh yang sudah menemukan hakikat dari beragama seperti Romawi. Tapi kalau yang belum menemukan hakikatnya, masih melihat bahwa pelajaran agama itu adalah bagian dari apa istilahnya strategi penyebaran agama untuk dapat pengikut-pengikut baru, ya pasti harus di sekolah harus ada pelajaran agama. Nah, sebelum kita kan dan itu bisa mempengaruhi orang lain supaya masuk gitu ya. Itu buat kesadaran yang berbeda dengan sasaran untuk yang berbeda-beda pula. Kalau Romo Manus sudah masuk ke hakikat mereka sudah tidak berpikir mengenai kalau gereja Katolik ya melihat sekolah masih melihat sekolah Katolik itu sebagai tempat untuk penyebaran agama Katolik. Itu pasti akan memutuskan karena ada pelajaran agama Katolik. Anda bukan Katolik mau masuk situ karena tertarik situ gitu kan ya? Oke, tapi mohon maaf di sini hanya pelajaran agama Katolik. Itu sehingga dengan harapan setelah dia belajar agama Katolik sudah mungkin so itu. Ya kalau di sekolahnya Romo Bangun sih ada agama apa pun mungkin selain sekolah di sini tidak ada pelajaran agama enggak termasuk pelajaran agama Katolik. Di sini kita bisa mengenal pemahaman tentang ini bersama. Mengenai hakikat dari itu semua. Jadi lalu menemukan hakikat juga ini itu dan apa yang diajarkan di agama itu ini dia hampir sama semua dengan yang lain gitu. Berarti yang terpenting apa? Akhirnya kan dia bertanya yang terpenting bagi kita apa yang di ini tadi apa yang menjadi nilai-nilai yang diajarkan dalam ini yang ternyata sama misalnya gini ya bicara mengenai mengenai persahabatan tadi
ternyata di sini begini sama sih. Berarti yang tertentu saya bukan keluar itu menyatakan, oh di ajaran itu ada loh tentang persahabatan. Jadi kamu harus ingat ajaran itu bukan itu lagi. Dia lalu begini, sudah. Berarti nah, sekarang aku tinggal membuktikan karena sama. Aku tinggal membuktikan hakikat dari ajaran ini dalam kehidupan itu. Nanti ajaran ini saya praktekkan dalam hidup saya. Kalau hanya belajar agamanya, nanti tuh, wah, bagus ya. Di agama ternyata konsepnya tentang persahabatan ini apa? Lalu kemana-mana bicara mengenai konsep itu pada orang lain ya. Iya sih Pak, kebanyakan malah gitu. Ya, Nah ini agak melenceng dari topik sih Pak. Tapi Bapak pernah menemukan nggak sih orang yang apa ya, yang biasanya dilabeli sebagai atau ateis atau agnostik gitu? ada punya teman yang menyatakan dia agnostik juga ada. Itu di luar berada sih. Oh bukan di Solo itu. Kalau berada itu ada nggak sih Pak? Enggak, tapi enggak ada. Tapi saya pernah mendengar itu anak-anak berkirim ya. Mereka mungkin nggak dengar ya, saya mendengar ada yang tanya. Dan waktu mencari pemuka-pemuka agama itu, lalu ada yang di agres itu. Agres itu agamanya apa? Lalu ada yang kayaknya ateis gitu. Ternyata Nah, saya tertawa saja. Jadi itu kan namanya persepsi gitu ya. Salah sih. misalnya memang ada anak yang nggak masuk identitas agama manapun itu tetap pakai metode itu, metode religius itu Ya, tetap. untuk mengenalkan itu. Iya. Ya kalau dia nggak, meskipun anak itu tidak masuk pada agama apapun, eh, dia mau apa mempelajari konsep-konsepnya saja ya. Itu kan juga semua sebenarnya ketika pelajaran itu tinggal mengetahui konsep-konsep lalu sharing konsep itu, sharing pemahaman mengenai konsep itu, sharing persepsi mengenai konsep itu, lalu setelah itu harus sampai pada titik tadi refleksi, aku mau berjalan seperti apa untuk menghidupi nilai-nilai yang ada dalam konsep ini. Nah kalau itu seperti itu ya siapapun entah beragama entah tidak beragama, entah menyatakan diri ateis dan lain sebagainya pun itu kan kembali. Kalau dia setelah hasil refleksinya dia oke, saya mau menghidupi ini, ya. Ketika dia menghidupi itu kan sudah nggak bisa dilabeli sebagai agama A, agama B, agama C kan. Ketika orang itu jujur, kita nggak tahu identitasnya. Apakah ada kejujuran yang Islami, ada kejujuran yang Katolik, ada kejujuran yang Buddhis, nggak ada kan? Kalau orang itu membunuh orang lain, apakah itu ada kejahatan yang bersifat itu karena dia KTP berarti ini kejahatan yang KTP-nya Katolik, oh berarti ini sebuah kejahatan yang sangat Kristiani. Enggak, Seringkali memang terlalu sibuk melabeli. iya sibuk melabel. Jadi ketika orang baik, oh itu karena Islam. Ya. Padahal kebaikannya itu dengan yang KTP-nya yang lain itu sama. Kalau dia itu jujur, orang jujur di mana-mana itu sama. Nggak usah ngecek KTP-nya pasti sama. Yang namanya orang jujur itu pasti kelihatan lucu, polos, gitu, apa adanya. Saking terlalu sibuknya melabeli Iya, sampai apa-apa itu ya. jadi kalau sudah masuk pada hakikat jadi agama hasilnya harus perilaku kehidupan praktek kehidupan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain. Itu selesai. Sudah. Mau dilabelin apapun sudah nggak masalah. Sharingnya tentu saya sangat menarik, sangat menarik. Saya terima